Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bihi wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Alhamdulillah, di petang hari ini kembali kita duduk bermajelis di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini adalah satu amalan yang terhitung sebagai ibadah yang tiap dari kita dan siapapun yang melakukan yang sebenarnya itu akan diganjar dengan pahala dan juga berbagai keutamaan yang lain, dan itu sesuai dengan niatan kita masing-masing. Maka kembali kita ingatkan untuk senantiasa ikhlas di dalam belajar, menuntut ilmu, di dalam menghadiri majlis, di dalam melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga aktivitas tersebut tidak sia-sia. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan ini kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan apa-apa yang diharamkan dilakukan di pekuburan. Nah, dan pertemuan yang lalu juga sudah disebutkan poin pertama sampai poin yang ke-9. Apa-apa yang diharamkan dilakukan di kuburan. Kita akan masuk poin 1 sampai 8. Masuk di poin yang ke-9, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada beliau, bina'ul masajid 'alaiha. Bina'ul masajid 'alaiha, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Membangun masjid di atas pekuburan. Entah itu kompleks pekuburan memang, atau hanya 1-2 kuburan yang ada lalu dibangun di atasnya. Ini termasuk perkara yang diharamkan. Membangun tempat ibadah, baik itu dinamakan dengan nama musalla ataupun surau dan yang semisal dengan itu. Dilarang membangun masjid di atas kuburan. Apa dasar pelarangannya? Dasar pelarangannya di sini disebutkan anak Aisyah wa Abdullah ibn Abbasin
qala. Ada riwayat yang datang dari sahabat, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Allah meridhai beliau dan ayahnya. Di mana mereka mengatakan, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawfiqah yatrahu qamisatan nahwa ala wajhi. Maka Nabi ketika itu menutup wajah beliau dengan khamisah. Dan khamisah ini sejenis kain yang bercorak, biasanya dari Yaman. Nah, kain yang bercorak. Nah, fa'idha igtamma biha kasyafaha an wajhihi. Nah, dan ketika beliau melakukan yang demikian, ya, tidak lama beliau buka kembali wajahnya. Tidak lama kemudian beliau membuka kembali wajahnya. Nah, faqala huwa kadzalik, faqala wa huwa kadzalik. Lalu dalam kondisi yang demikian, beliau kemudian bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sana'u. Kata beliau, laknat Allah atas Yahudi dengan Nasrani. Laknat Allah atas Yahudi dengan Nasrani. Apa yang menyebabkan mereka didoakan laknat oleh Nabi? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Kaum Yahudi dengan kaum Nasrani ini, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat untuk melakukan ritual ibadah. Yuhadziru ma sana'u. Nabi betul-betul memberikan peringatan keras atas apa yang mereka perbuat. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi mendoakan laknat. Dan ini bukan perkara main-main. Nabi SAW tidaklah melakukan yang demikian kecuali apa yang mereka lakukan itu adalah dosa yang besar. Nah, dosa yang besar, yaitu menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Apa maksudnya menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid? Menjadikan di atas kuburan tersebut, ya, masjid. Apa itu masjid? Tempat untuk beribadah, tempat untuk sujud, tempat untuk mengabdi kepada Allah. Nah, dan ini mencakup adanya masjid, adanya kuburan di dalam masjid. Entah itu di dalam masjid, di depannya, belakangnya, sampingnya, di mihrabnya. Nah, dan yang semisal dengan itu. Dan itu berbeda hukumnya ketika kuburan itu di luar masjid. Ya, dan itu sudah pernah kita sebutkan ya di kesempatan sebelumnya. Ini kuburan dalam masjid. Nah, yang asalnya tempat tersebut sebenarnya kuburan memang.
Lalu dibangunlah masjid di situ. Masuklah di situ, ya, yang namanya kuburan tersebut. Ya, kenapa mereka melakukan hal tersebut? Itu disebutkan dalam hadits yang lain. Dalam hadits Al-Bukhari, juga Imam Muslim yang lainnya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bahwa Ummu Habibah ini salah satu istri Nabi. Namanya Ramlah bintu Abi Sufyan. Ya, mungkin antum belum pernah dengar ya. Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan. Belum pernah dengar. Beliau yang meriwayatkan hadits tentang keutamaan melaksanakan rawatib selama sebanyak berapa? 12 rakaat. Ya, dalam sehari dan semalam. Itu apa keutamaannya? Banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan sebuah rumah di surga. Nah, ini diriwayatkan. Nah, Aisyah menceritakan Ummu Habibah dan Ummu Salamah itu menyampaikan kepada Nabi bahwa di Habasyah, Ethiopia, mereka menyaksikan, ya, Ahlul Kitab ini Yahudi dengan Nasrani menjadikan, ya, kuburan-kuburan pendahulu mereka dari kalangan Nabi sebagai tempat ibadah. Ya. Dan dibuat gambar-gambarnya, digantung. Ya. Ketika mendengarkan ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, zaka qaumun, mereka adalah suatu kaum, idza mata fihim al-'abdus salihu awir rajulus salih banu ala qabrihi masjidah. Mereka itu suatu kaum yang kalau ada hamba Allah yang soleh di kalangan mereka yang wafat, atau ada laki-laki soleh di kalangan mereka yang wafat, maka mereka pun, ya, membangun tempat ibadah di kuburannya. Wasawwar fihi as-suwarah. Bukan cuma membangun tempat ibadah di situ. Di tempat ibadah tersebut dipasang gambar-gambarnya. Ya, dipasang gambar-gambarnya. Nah, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul halqi innallahi yaumal qiyamah. Mereka inilah sejelek-jelek makhluk, seburuk-buruk makhluk, ya, pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masalahnya. Menjadikan, ya, kuburan tersebut atau membangun di atas kuburan tersebut tempat ibadah, dipasang lagi gambar-gambar. Biasanya apa tujuannya itu? Mengenang. Ya kan? Mengenang jasa-jasanya. Inilah dulu yang pernah membangun jasa-jasanya. Nah, inilah dahulu yang menyebarkan dakwah di sini. Ya. Yang berdarah-darah, apa segala macam. Pokoknya untuk mengenang jasa-jasa, ya, gambarnya segala macam. Kalau untuk mengenang sih no problem. Ya. Kita mengenang kebaikan jasa-jasanya. Nah, tetapi yang menjadi fakta dan realita, ya, penyebab kesyirikan pertama kali itu adalah seperti itu. Ya, adalah seperti itu. Penyebab kesyirikan yang pertama kali terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, ya, adalah perbuatan seperti itu. Nah, mereka dulu, iya, hanya sekedar itu bikin gambarnya. Ya, Lata, Buat, Yagus, dan seterusnya. Orang soleh, orang yang punya jasa terhadap, istilahnya, terhadap mereka, terhadap agama ini, dibuat gambar-gambarnya. Nah, dan disitulah syaitan melakukan konspirasi.
Ya, generasi awal cuma mengenang. Ya, kalau mereka loyo-loyo sholat, pergi lagi di sana. Wisata religi. Ini dulu ini, luar biasa ibadahnya. Sumber inspirasi. Pulang semangat lagi beribadah. Begitu aja awalnya. Generasi berikutnya, karena tidak dapat pendidikan tauhid yang benar, ya, hanya semangat dalam beragama saja tanpa ilmu, sudah mulai ya membuat ya acara rutin ke sana. Ya, sudah rutin ke sana. Oh, mau menikah ke sana dulu. Batal menikah ke sana lagi. Ya, ada tuh begitu biasa. Ya. Nah, habis menikah ya ke sana lagi. Ya. Nah, hamil istrinya 1 bulan ke sana lagi. Ya. Masuk 7 bulan ke sana lagi. Habis melahirkan ke sana. Pokoknya jadi rutin. Generasi berikutnya, nah itu sudah mulai makanan lain. Saya ingat, nenekku dulu biasa kalau malas-malas ke ibadah ke sana. Ya, saya ingat neneknya dulu. Nah, makanya cucunya pun begitu kelakuannya. Bahkan tambah-tambah ini supaya lebih afdol, lebih syahdu. Ya, bawa mie dupa, bawa mie kemenyan, ya. Nah, bawa mie lilin segala macam. Dan kalau ke sana kosong ya potong ayam dulu, dimakan di sana dan seterusnya. Iya, generasi berikutnya sudah melakukan ibadah di sana, sudah melakukan kesyirikan di sana. Terus demikian. Itu asalnya kesyirikan, itu penyebabnya demikian. Mungkin saat ini kita tidak masalah, kita belajar, kita mengkaji ilmu agama, ada ilmu, anak cucu dan cucu kita antara jaminan. Iya. Orang-orang soleh yang dikultuskan oleh kaumnya Nabi Nuh sama sekali tidak menginginkan mereka dikultuskan. Iya. Tetapi ketika pengkultusan tersebut berlebihan, itulah hasilnya. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras sekaligus mendoakan laknat kepada siapa saja, ya, bukan cuma pada kaum Yahudi saja, kepada siapa saja yang menjadikan kuburan bagi masjid. Nah, hadits ini juga menunjukkan larangan apa? Membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Nah, dan larangan melakukan ibadah sholat di kuburan. Dan juga larangan sujud di atas kuburan. Ya. Nah, semua larangan ini disebutkan ya, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyebutkan hadits tersebut. Nah, ketika menyebutkan hadits tersebut, sekaligus kata Syekh Abdul Aziz bin Baz itu mengisyaratkan tidak boleh mengubur seseorang dalam masjid. Ya, tidak boleh mengubur seseorang di dalam masjid. Sebab kalau mengubur seseorang dalam masjid, itu artinya ada kuburan. Ya, itu artinya ada kuburan. Dan tidak sah. Sekaligus haram melakukan sholat di masjid tersebut. Nah, hadits yang berikutnya, wa ana Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum min. Juga dari Aisyah radhiyallahu taala beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau sakit, yang sakit itu yang apa? Qadarullah menyebabkan beliau wafat. Nah, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kata Nabi, semoga Allah melaknat kaum Yahudi dengan kaum Nasrani yang menjadikan kuburan anbiya'ihim, nabi-nabi mereka, sebagai masjid, sebagai tempat untuk beribadah. Juga berisi doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
ya, semakna dengan hadis sebelumnya. Dan ini mengisyaratkan haram bagi kaum muslimin ya melakukan yang demikian. Sisi keharamannya ya Nabi mendoakan laknat untuk mereka yang melakukan itu. Yang kedua, bahwasanya itu termasuk perbuatan kaum jahiliyah, ya, ahlul kitab, dan kita diharamkan ikut-ikutan dengan perbuatan ahlul kitab kaum jahiliyah. Nah, mereka melakukan yang seperti itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Falaula zaka ubriza qabruhu ghaira annahu khasya ayyutakhadha masjida." Seandainya bukan karena alasan seperti itu, maka niscaya Nabi akan dikuburkan ya di tempat yang seperti para sahabat yang lain. Maksudnya kuburannya bisa dijangkau. Seperti kuburan para sahabat radhiyallahu anhum di Baqi. Itu kan bisa dijangkau oleh siapa saja. Ya, tapi dikhawatirkan itu kemudian orang berlebih-lebihan terhadap kuburannya Nabi. Makanya beliau dikuburkan di kamarnya Aisyah. Ya, beliau dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal bisa saja beliau dikuburkan di Baqi. Ya. Mayoritas sahabat dikuburkan di sana. Di Baqi. Nah, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan khusus ahlul Baqi, orang yang dikuburkan di Baqi. Ya. Kata Aisyah, seandainya bukan karena itu maka kuburan Nabi akan dinampakkan. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan dalam hadis yang lain, la tatruni kama atratil yahuda wan nasara. Ya. Jangan kalian berlebih-lebihan. Ya, sebagaimana berlebih-lebihannya kaum Yahudi dengan Nasrani terhadap Nabi mereka. Ya. Sebagaimana berlebih-lebihannya kaum Yahudi dengan Nasrani terhadap Nabi mereka. Bagaimana bentuk berlebih-lebihannya mereka? Iya. Ketika wafat dibuatkan masjid di atasnya. Ya. Nah, bahkan kaum Nasrani tidak puas kalau cuma Nabi Isa saja. Kalau Isa Al-Masih ini hanya sekedar Nabi. Diangkat jadi Tuhan. Ya, pada tanggal 25 Desember. Nah, sebelumnya itu, ya sampai dengan tanggal 24 Desember, itu mungkin statusnya masih Nabi. Nah, statusnya masih Nabi. Begitu 25 Desember dilantik jadi Tuhan. Nah, cuma saya kurang tahu siapa yang lantik dan tidak tahu kapan pelantikannya atau siapa yang hadiri, wallahu taala alam. Nah, ini bentuk berlebih-lebihan. Nabi melarang jangan kalian berlebih-lebihan seperti mereka. Nah, termasuk berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan dalam memuji beliau. Nah, memuji beliau. Sebagaimana itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan hadis tersebut. Nah, Nabi adalah Rasul, tapi beliau juga manusia biasa. Tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Baik di masa beliau masih hidup, ataupun sudah wafat. Sehingga tidak ada ceritanya ketika Anda mau sembuh, Anda ke kuburannya Nabi, mengelus-elus, dan disapukan ke bagian yang sakit misalnya. Lalu sembuh. Ini fenomena yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Itu adalah model kesyirikan. Nah, bahkan ada saya share tadi di status ya tentang seorang yang suka mencari keberkahan di kuburan para wali atau wali apa ya, datang cari keberkahan di kuburan para wali. Nah, iya. Sementara kuburan Nabi saja tidak boleh diperlakukan demikian. Apalagi kuburannya wali. Iya, yang derajatnya pasti jauh di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi saja tidak punya sifat ketuhanan, tidak bisa menyembuhkan, iya, tidak bisa memanjangkan umur, tidak bisa memberikan kau jodoh, ya, tidak bisa eh, meluaskan rezeki dan seterusnya. Beliau nabi, beliau manusia biasa. Ya. Allah sebutkan itu baik dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, innama ana basyar. Saya ini basyar, manusia biasa seperti kalian. Dan kelebihan beliau, sebab beliau Rasul, Nabi, yuha ilayya, jadi mendapatkan wahyu. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Nah, seorang muslim itu wasat, pertengahan. Beliau memuji, menyanjung, memperlakukan Nabi SAW sebagaimana yang beliau perintahkan dan tidak berlebih-lebihan. Iya. Dan tidak boleh merendahkan beliau, tidak boleh meremehkan beliau, apalagi sampai melecehkan beliau. Itu juga haram. Nah, maka ya, perlakukan beliau sebagaimana apa yang beliau SAW sendiri perintahkan. Iya. Nah, dan itu saja sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup. Iya. Misalnya apa? Iya. Antum membenarkan semua yang beliau sampaikan. Iya. Nah, dan itu konsekuensi syahadah Muhammad Rasulullah. Yang beliau sampaikan dalam hadis yang sahih kita harus meyakini kebenarannya. Walaupun mungkin tidak masuk di akal menurut kita. Ya. Nah, ketika Nabi menyampaikan bahwa dibawa di alam kubur itu ada nanti malaikat mungkar dan nakir yang bertanya. Ya. Nah, sebagian orang-orang liberal, orang-orang aklanium yang mengutamakan akal dan logikanya, tidak masuk di akal. Berapa kuburan nagali, tidak ada benda dapat. Ya, pasang CCTV, tidak ada dapat. Nah, sudah dikubur orang, nagali kembali, tidak ketemu sama mungkar dan nakir. Iya. Dia tidak masuk di akal katanya. Ini tidak layak seorang muslim melakukan seperti itu. Nah, walaupun sebenarnya gampang sekali kalau mau bertemu mungkar dan nakir. Ya, gampang sekali. Iya. Nah, ya kan? Iya. Jangan ya. Sampai kau bilang pergi bunuh dia, jangan. Ya. Kan dia mati sendiri. Sudah ketemu sama mungkar dan nakir. Nah, ya, mentaati beliau pada apa-apa yang beliau perintahkan. Menjauhi larangan beliau. Tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan beliau. Tidak berlebih-lebihan dengan beliau. Bersalawat kepada beliau dan seterusnya. Ini yang harus kita lakukan kepada Nabi. Ya, membela kehormatan beliau, kemuliaan beliau. Ya. Nah, lebih mendahulukan ucapan beliau dibandingkan ucapan manusia, siapapun dia. Ya, siapapun dia. Pendapat siapapun tertolak kalau sudah ada Nabi yang putuskan dalam haditsnya. Ya. Nah, makanya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam penduduk kota Madinah, itu pernah mengungkapkan setiap manusia itu bisa diterima ucapannya atau ditolak. Semua manusia, termasuk beliau. Ya, pendapatnya, fatwanya bisa diterima atau bisa ditolak. Beliau katakan kecuali ini. Beliau menunjuk ke kuburannya Nabi. Maksudnya kecuali Nabi SAW. Tidak ada istilah kita menolak ucapan beliau. Tidak ada istilah kita tidak terima dengan sabda beliau, sunnah beliau. Tidak ada istilah seperti itu. Kalau manusia yang lain, siapapun dia, sekelas Imam Malik saja, ya, rahmatullah alaih saja, begitu, ya, apalagi orang yang dibawanya imam mazhab dari sisi ilmu dan keutamaan. Nah, oleh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dengan masalah ini. Ya. Iya. Jangan berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk yang beliau ingatkan belum beliau wafat. Jangan berlebih-lebihan. Seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi dengan kaum Nasrani yang menjadikan atau membangun
di kuburan nabi-nabi mereka tempat ibadah. Nah, yang ke-10, ittikhadhuha 'idan tuqsadu fi awqatin muayyanah wa mawasimin ma'rufatin lit-ta'abbudi indaha aw li ghairiha. Nah, termasuk yang dilarang dilakukan di kuburan adalah menjadikan kuburan itu sebagai tempat id. Menjadikan kuburan sebagai tempat id. Ada yang masih ingat apa itu id? Hah? Iya. Ada ya'udu idan, sesuatu yang kembali dan berulang. Entah itu setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, dan seterusnya. Asal dia datang, kembali dirayakan. Namanya Id. Ya. Nah, itu namanya Id. Nah, Id dalam Islam dimaklumi. Ya, yang dirayakan. Dan perayaan ini ya entah terkait dengan tempat atau waktu. Terkait dengan waktu, ya seperti Idul Fitri, Idul Adha, Jumat, itu waktu. Nah, terkait dengan tempat, ya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, setiap tahun orang ke sana. Ya. Nah, wukuf di Arafah dan seterusnya. Iya. Nah, selain itu yang tidak ditunjukkan oleh nas atau dalil, tidak boleh kita melakukan id. Ya. Maksudnya dalam jangka waktu tertentu kita harus ke sana. Itu namanya id. Ya. Nah, jangka waktu tertentu harus ke sana. Seperti yang biasa dilakukan oleh sebahagian saudara kita kaum muslimin. Asal mau masuk bulan Ramadan, pasti ke sana. Ya. Iya. Nah, atau ada di istilahnya di Makassar itu. Minggu terakhir. Ya. Senyum-senyum ini biasa dilakukan itu. Ya. Minggu terakhir katanya makan minum. Ya, jadi pesta, bikin pesta pokoknya liburan, termasuk ziarah kubur, apa. Minggu terakhir mereka makan dan minum. Masya Allah, itu mesti dirayakan. Ya, justru di bulan Sya'ban Nabi banyak puasa. Untuk apa? Warming up, pemanasan. Bukan kasih banyak-banyak makan. Ya, pemanasan memang bulan Sya'ban. Ya. Di bulan Sya'ban itu, ya Sya'ban bulan sebelum Ramadan, Nabi banyak puasa sunat, pemanasan. Supaya nanti ketika masuk Ramadan, ya enteng. Orang yang sudah terbiasa dengan puasa, masuk Ramadan itu enteng. Coba yang tidak biasa puasa kecuali Ramadan. Awal-awal puasa itu semangat. Ya tuh? Ya, masuk hari keempat, sudah mulai. Apalagi dia sering ngabuburit di tempat yang tidak beres. Udah, lemah lagi semangat itu. Tidak ada pemanasan. Nah, harusnya banyak berpuasa ketika itu di bulan Sya'ban. Ini tidak. Terakhir rekreasi, tempat-tempat apa dan seterusnya, dan mengunjungi kuburan. Ya, ke kuburannya nenek Muna, lupai. Ya, sebelum masuk Ramadan, katalah aku ke sana. Nah, kan begitu biasanya. Ya, atau bukan sebelum Id, sesudah Id. Rutin itu biasanya. Ya, kenapa saya katakan rutin? Ya, rata-rata saya lihat termasuk di Palopo itu, langsung ramai itu penjual bunga. Ya, bahkan mungkin ada sebahagian kita ini yang memanfaatkan situasi dan kondisi cari bunga. Ya, mumpul aku, ya, cari air, tambal mami biar air selokan, ya, petinganu. Ya, ini namanya memanfaatkan kebodohan kaum muslimin. Harusnya kau ingatkan mereka, bukan kau jadikan itu lahan bisnis. Ya, nah, kalau begitu bagikan bunga gratis, sama juga. Ya, nah, jangan, lihat saja ya.
Iya. Ternyata saya lihat di Makassar itu bukan cuma kebiasaan kaum muslimin saja. Kebiasaan non muslim menjelang Natal mereka juga melakukan itu di pekuburannya mereka. Menjelang Imlek mereka melakukan itu juga. Ya. Kok saya bisa tahu ya kawasan tempat saya tinggal itu diawali dulu diawali dulu dengan kuburan Cina, baru kuburan Kristen, baru kuburan Islam. Jadi setiap lewat dilihat, ya 3 kompleks pekuburan di situ, Cina, Kristen, Islam. Maksud bukan bergabung ya, Cina sebelah kiri, ke sana lagi kuburan Kristen, sebelahnya kuburan Islam. Ya, jadi kayak bersaing begitu, ya bersaing ziarah kubur. Nah, wallahu ta'ala apa namanya? Yang jelas melakukan hal tersebut dan menjadikannya rutinitas ini tidak ada tuntunan dalam Islam. Kita sudah pernah ingatkan, ziarah kubur itu anytime, kapan saja. Tidak perlu menentukan waktu khusus. Tidak perlu menentukan waktu khusus. Bahkan boleh saja seseorang itu berinisiatif, misalnya sudah terlalu tenggelam dengan kehidupan dunia ini. Pokoknya dunia mami saya ingat. Ya, tidak ada misalnya sampai-sampai ibadahku tidak beres. Terima Kak Masbuk. Padahal rumahku paling dekat dengan masjid. Saya harus ke kuburan dulu. Ya ingat mati. Itu boleh saja. Tidak usah ditentukan. Setiap tanggal 1. Setiap tanggal 28. Setiap mau Id. Tidak usah ditentukan kayak begitu. Nah, kenapa tidak boleh? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam haditsnya Abu Hurairah, la tattakhidu qabri aidan. Kata Nabi, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Ini peringatan dari Nabi. Ya, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id, tempat yang dirayakan. Ya, nah, wala taj'alu buyutakum kubura. Dan jangan kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Wa haitsu ma kuntum fasallu alaihi. Inna salatakum tablughuni. Di mana saja kalian berada, hendaklah kalian bersalawat kepadaku. Sebab salawat kalian itu pasti akan sampai kepadaku. Haditsnya adalah hadits yang sahih. Nah, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Nabi melarang keras. Jangan jadikan kuburanku sebagai id, tempat dan waktu yang dirayakan. Nah, ya, ini peringatan dari Nabi. Ya, sekaligus memberikan isyarat tidak boleh kita berlebih-lebihan kepada beliau, baik di masa beliau hidup, termasuk ketika beliau sudah wafat. Nah, yang ke-11 kita singkat, as-safar ilaiha. Melakukan perjalanan khusus menuju ke kuburan tertentu. Nah, di dalam haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram, wal Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal Masjidil Aqsa." Jangan kalian ya sengaja mempersiapkan perjalanan khusus, ya, melakukan perjalanan khusus kecuali ke 3 masjid. Kecuali ke 3 masjid. Jangan kalian mempersiapkan sengaja melakukan perjalanan khusus kecuali ke 3 masjid. Masjid Haram, Makkah, Masjid Nabawi, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Nah, hadits ini ya adalah hadits yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga adalah semakna dengan hadits ini. Haditsnya ya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Nah, apa makna hadits ini? Makna hadits ini iya sebagaimana disebutkan di salah satu dari pendapat di mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, bahwasanya iya la tushaddu rihal itu maknanya di situ pelarangan. Jangan kalian sengaja mengkhususkan suatu perjalanan, ya. Tentunya dengan sengaja ini
siapkan bekal, ya, mau siapkan bekal dan seterusnya, ya perjalanan yang luar biasa dan seterusnya, ya. Kecuali kalau memang itu 3 masjid, salah satu dari 3 masjid, ya, 3 masjid sekaligus, iya. Nah, dan ini peringatan untuk kawan-kawan kita dari kaum muslimin yang suka melakukan wisata religi, ya. Wisata religi, tahu ya wisata religi? Di sana ada kuburan Jano. Pulang, ayo ke sana. Ya, di mana itu? Bawah Karai. Ya, nah, bawa Karai ke sana itu naik apa? Hah? Naik bus. Kalau ke Bawah Karai, naik pesawat, ya. Ada pesawat kan? Ya. Datang sudah pernah ke sana juga. Ke sana butuh biaya enggak? Hah? Butuh. Ya? Nah, bagaimana kalau ke sana tidak butuh biaya? Apa tujuanmu ke sana? Ya. Nah, apa tujuanmu ke sana? Nah, itu wisata religi. Iya. Kuburan tertentu, wali tertentu, minta di sana, iya, sehat walafiat. Sementara walinya ini dulu meninggal karena sakit. Itu kan enggak maksudnya. Coba ingat ya. Coba pikir baik-baik. Ini walinya, wali maat dikubur ini sakit keras, dan meninggal kasihan. Datang ke sana, minta kesembuhan, minta sehat. Betul-betul. Ya, enggak berpikirnya itu orang ini. Ya, dibaga-bagai sama setan. Ya, sebenarnya setan enggak tahu cuma baga-bagai, kamu tuh dibaga. Ya, setan hanya mengipas-ngipasi kalian saja. Nah, nah, di salah satu pendapat mazhab Syafi'i, ini bermakna larangan, mencakup semua tempat yang diagungkan, dikultuskan, bukan walaupun bukan masjid. Ya, walaupun bukan masjid. Nah, kenapa? Sebab ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bagaimana Abu Basrah Al-Ghifari menegur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sengaja melakukan perjalanan ke Bukit Tursin. Ya. Dan itu ditegur oleh beliau. Lalu, iya, Abu Hurairah menerima hal tersebut. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala menerima hal tersebut. Dan Abu Barzah itu berdalil dengan hadits ini. Ya. Nah, berdalil dengan hadits tersebut. Nah, itu yang paling kuat ya di kalangan para ulama, khususnya di kalangan Asy-Syafi'i. Walaupun dimaklumi ada juga pendapat yang selain daripada pendapat tersebut. Nah, kesimpulannya jangan suka melakukan perjalanan termasuk wisata religi, ya. Walaupun itu mungkin ke kuburan wali, kuburan habib dan seterusnya. Nah, itu tidak perlu. Ya, kalau memang niatnya ke kuburan tuh mengingat mati, tak usah terlalu jauh, banyak kuburan. Ya, nah. Kemudian yang ke-12, ikadus suruj 'alaiha liqaunihi bid'atan la ya'rifuha as-salafus salih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, menyalakan pelita atau lampu di kuburan. Ya, kuburannya dikasih lilin, dikasih apa? Tapi itu di kampung-kampung ya kasih lilin. Ya, kalau di kota-kota mungkin bukan lilin. Pasangin lampu LED. Ya, yang jam 6 pagi mati mi. Baca mereka, enggak pakai saklar. Gimana? Ya mi. Ya, enggak pasangin lampu LED atau lampu sorot. Apakah? Di kampung-kampung itu pakai lilin-lilin. Kenapa? Enggak lampu LED-nya. Ya, enggak lampu sorotnya dan seterusnya. Ini ya adalah enggak dikenal oleh pendahulu kita yang soleh. Nah, dan inilah yang yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengada-ada dalam agama. Ya. Di sini beliau sebutkan hadits kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Ini hadits yang ini kalimat Nabi ucapkan ketika khutbah Jumat, khutbah nikah, ya, masuk dalam khutbah hajah. Ya. Nah, ini sering Nabi ucapkan ini. Kullu bid'atin
kullu apa? Bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iya, itu khutbah hajah namanya. Maksudnya khutbah yang Nabi sering ucapkan baik ketika Jumat ataupun ketika khutbah nikah dan seterusnya. Nah, dan dimaksud dengan bid'ah di sini adalah yang terkait dengan agama, yang terkait dengan ibadah. Ya, bukan masalah dunia. Ya, ada orang salah paham. Dibilang bid'ah, masa aku bilang bid'ah? Sementara dulu tidak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Kalau ada yang bilang seperti itu, dia perlu belajar baik-baik agama. Ya, kenapa? Nabi tidak maksudkan itu untuk urusan duniawi. Dulu tidak ada mobil, sekarang ada mobil. Dulu ada pesawat. Iya. Kalau masalah duniawi, semuanya bid'ah. Ayo bid'ah. Karena nanti tahun 80-an baru ada. Ya. Kamu semuanya bid'ah. Tongkokmu bid'ah. Nah, itu kalau dari sisi bahasa. Nah, tapi yang Nabi maksudkan bukan dari sisi bahasa, bukan dari sisi duniawi, bukan. Dari sisi agama. Semua yang diada-adakan, semua yang dibuat-buat dalam agama, dalam ibadah. Itu yang dimaksud. Bukan perkara duniawi. Sawat, mau apa, itu duniawi. Makanya Nabi sebutkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, urusan dunia kalian lebih tahu. Ya. Nabi tidak ada urusan dengan urusan duniawi. Mau kau naik pesawat, mau kau naik jet, mau kau naik apa. Itu bukan itu yang dimaksud. Ya. Tapi mengada-ada, membuat-buat di dalam agama maksudnya. Ya. Di dalam ibadah. Ya. Nah, ya, seperti misalnya itu tadi. Kuburan harus dipasangin lilin dan seterusnya. Iya. Ini tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada contoh dari pendahulu yang saleh. Ya. Nah, kemudian yang ketiga belas, yang terakhir. Nah, sudah lewat waktu. Mudah-mudahan yang punya masjid tidak marah. Ya. Kasru idhomiha. Termasuk yang haram dilakukan di kuburan. Yaitu, apa bahasa tepatnya ini? Menciderai, mematahkan tulangnya orang yang sudah meninggal. Iya. Mematahkan. Maka kasar itu mematahkan sebenarnya. Iya. Nah, paham maksudnya? Jenazah mungkin ketika diangkat jenazahnya itu di apa? Itu diinjak apa sampai patah dan seterusnya, itu haram itu. Ya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kasru idhamil mayyit ka kasrihi hayyan. Ya, mematahkan tulang jenazah itu sama hukumnya dengan mematahkannya ketika dia masih hidup. Sementara hukum mematahkan tulang orang yang hidup, ya, itu haram. Ya, itu hukumnya adalah haram. Nah, hati-hati jemaah sekalian ya. Sampai kopi bisa tereligi di sana. Ada kok injak tulangnya orang patah. Iya, antum kena dengan hadits ini. Nah, ini beberapa hal ya yang diharamkan di kuburan. Nah, menurut yang disebutkan dalam Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Alhamdulillah, selesai Kitabul Janaiz. Ya. Jadi bisa pertemuan yang akan datang itu praktek penyelenggaraan jenazah. Ya. Nah, jadi disiapkan peralatannya oleh yang punya masjid. Nah, kita ini ya tamu ji. Cukup ya? Baik. Saya kira cukup demikian ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.